Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Dewi Natalia. Selamat malam, Dewi. Malam, Mas. Apa kabar? Baik, Mbak Dewi. Pernah punya pengalaman mistis nggak yang sampai saat ini masih sering diingat? Kalau saya pribadi, saya nggak punya pengalaman mistis. Oke. Tapi mama saya, Bagaimana kejadiannya? mungkin karena mama saya Jawa dan masih kejawen. Oke. Jadi kayaknya dia punya kayak sixth sense. Jadi dia bisa tahu gitu, misalnya ada apa gitu. Pernah diceritain? Iya, sering diceritain. Jadi dia selalu dideketin sama dalang. Tapi dari saya pribadi, saya nggak pernah lihat, nggak pernah merasakan apa. Oh, ini dalangnya nggak ada wujud nyatanya? Nggak gitu? ada, tapi dia cerita gitu. Makanya mama saya ini Jawa banget. Kadang-kadang dia itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Oke. Saat dalang itu datang, apa yang terjadi sebenarnya? Dia selalu ngomong bahasa Jawa. Cuma suara yang keluar sih memang suaranya dia gitu. Tapi dari akunya sih nggak pernah berpikir itu apa gitu. Oke. Tapi Mbak Dewinya sendiri nggak pernah melihat hal-hal gaib ya? Alhamdulillah saya nggak pernah ketemu atau melihat dan merasakan sih. Mudah-mudahan malam hari ini juga baik-baik aja dan nggak melihat yang aneh-aneh ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, kita akan ketemu dengan partisipan yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku memiliki jimat pelindung. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Izul. Iya, terima kasih. Selamat malam, Mas Izul. Malam. Boleh kami tahu aktivitas Mas Izul sehari-hari? Untuk aktivitas saya biasanya itu kuliah. Oke, mahasiswa ya. Iya. Apa yang mau Mas Izul ceritakan pada kami malam ini? Saya punya pengalaman dijauhi dengan teman pada saat kuliah. Kenapa? Karena ada masalah kah? Masalahnya hanya karena look saya yang tidak selevel dengan mereka. Sehingga saya dijauhi oleh teman-teman saya. Dan akhirnya saya diberikan suatu barang dari mbah kakek saya. Itu berupa 5 barang-barang yang peninggalan dari kakek saya itu. Dan di situ menjadi teman sejati saya semenjak saya lulus dari SMA dan kuliah sampai sekarang. Barang-barang itu gunanya untuk apa ya? Barang-barang itu gunanya biasanya saya untuk berbicara saja gitu. Sebagai Ngobrol. teman ngobrol, teman Iya. bicara karena tidak ada teman di kampus. Benar. Biasanya ngobrol apa dengan barang-barang ini? Biasanya kalau saya dijauhi oleh teman-teman sekitar, misalkan A itu saya curhatin ke barang-barang peninggalan kakek saya itu. Dan esok harinya ternyata saya juga nggak tahu awalnya kalau barang itu bisa menimbal balikan kepada si teman saya yang menjauhi saya itu. Seperti apa kejadiannya contohnya? Boleh kasih gambaran detail kami? Baik, seperti misalkan kemarin-kemarin itu saya dijauhi oleh si A. Si A itu meremehkan saya, memang look saya tidak begitu bagus atau selevel dengan dia. Saya pun curhat kepada barang-barang peninggalan itu. Saya curhat isinya, saya dijauhi oleh si A, diejek-ejek tentang muka saya. Dan esok harinya si barang peninggalan tersebut mungkin langsung memberikan suatu hukuman pada barang. Seperti apa hukumannya? Itu sakit entah kecelakaan gitu. Tapi itu memang ada hubungannya sama barang-barang yang Anda ceritakan? Iya, karena memang pengalaman saya selalu ketika curhat itu pasti besok-besoknya orang-orang tersebut itu ada. Oh, ini kejadiannya berkali-kali? Iya. Dengan orang yang berbeda? Iya, berbeda. Jadi bukan kebetulan? Oke,
Baik, lalu apa yang membuat Anda datang ke Menembus Mata Batin? Di sini saya mungkin mau membuat untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Gitu. Loh, kenapa? Ya, saya lihat tuh kayak bosen juga untuk melukai orang yang memang sebenarnya itu menjauhi bukan karena tidak suka. Ada hal yang mungkin. Kan sesederhana Anda tidak cerita ke barang-barang itu, otomatis barang-barang itu tidak akan melakukan apa-apa kan ya? Sebenarnya nggak tahu melakukan apapun itu. Iya juga sih. Benar ya, tapi belum pernah dicoba. Belum. Selama ini setiap ada permasalahan selalu ngadu ke barang-barang Selalu. itu. Oke, makanya malam hari ini ingin supaya tidak ada korban lagi gitu ya. Iya. Oke. Baik, mudah-mudahan Mas Izul bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang malam hari ini. Kami akan ajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Izul, tinggal di rumah bernomor 16D. Terlahir tanggal 19 Mei 1996. Sosok yang sulit bergaul dengan sesamanya. Izul lebih suka bergaul dengan sesuatu yang diyakininya. Saya melihat dia memiliki kekuatan pikiran yang sangat tajam. Sehingga dia dapat mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Dan membalas apapun yang ia keluhkan. Saya melihat sosok berjubah hitam sangat tua sekali. Sosok mengerikan di balik jubah hitam. Kemungkinan adalah kakek-kakek. Halo, Selamat malam. selamat malam. Selamat malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Izul, dengan tanggal lahir 19 bulan 5 1996 dengan nomor rumah 16D. Mas Izul ini punya barang-barang peninggalan dari leluhur, dari kakek ya. Iya. Ya, dan selalu menjadi tempat curhat keluh kesahnya saat dikucilkan, saat dihina, saat diledek. Nah, setelah curhat besoknya biasanya orang yang menghina dan meledek itu terkena musibah. Iya. Musibahnya Ya, apapun macam-macam. itu. Bisa sakit, bisa macam-macam. Iya. Dan malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin karena bosan melukai orang, tidak mau ada korban jatuh lagi gitu ya. Oke, baik. Saya mengerti dan menangkap maksudnya Izul datang kemari. Asal Izul berniat baik untuk datang kemari, mudah-mudahan dapat jawaban dari kita-kita semuanya. Ya. Ya, barang-barangnya apa aja ya, Mas Izul? Itu ada 5, kujang, keris, tombak, paku bumi, sama tongkat. Bentuknya kecil. Oke, itu semua dari kakek. Iya. Memang diserahkan atau Diserahkan setelah memang lulus dari SMA. pernah nanya nggak kenapa ke Anda gitu dikasihnya? Kurang tahu juga. Memang mungkin dari kakek mau Memilih Mas iya, Izul. memilih saya untuk memiliki. Oke. Ada 5 barang ya. Biasanya? Silakan. Pak. Kamu sendiri sering lihat penampakan aneh kah? Itu ada. Penampakan seperti apa ya? Dia itu cowok berbentuknya gemuk. Ya, Cowok gemuk. Sosok berkakek-kakek berjubah hitam, sangat tua. Iya. Apakah itu dia? benar. Tapi kamu belum tahu wujud aslinya ya. Kalau sebenarnya dia bisa berubah menjadi menyeramkan. Gak tahu. Belum. Saya akan mencoba menggambar apa yang saya lihat ya. Ini kapan ketemu dengan sosok ini?
Itu pada saat saya sudah menjalani perkuliahan 1 semester. Maksudnya apakah saat sedang tidur atau saat sedang sendiri di kamar? Untuk itu pas ke bawah mimpi sih. Dalam mimpi. Oke, baik. Mas Izul, saya tahu mungkin ini banyak sekali ya barang-barang warisan. Kemudian ada sosok laki-laki. Tapi entah kenapa saya ngeliat kamu terlalu dini untuk masuk ke dunia supernatural. Oh, tahun lahiran kan 96 ya? Iya. 22 tahun. Iya, itu sangat rawan sekali kalau tidak bisa menghandle akan menuju jurang kematian. Kematian? Iya, jurang kematian. Pernah ada bisikan-bisikan untuk bunuh diri atau? Untuk hal itu pasti ada. Pernah sekali. Ada. Pernah. Tapi Tapi tidak nggak saya diikutin? jalani. Tidak. Itu bisikan dari makhluk-makhluk yang asal dari barang-barang tadi, Roy? Betul, asal dari barang-barang tadi. Kasihan Izul, kamu terlalu dini sekali ya. Ingin lepas. Iya, ingin lepas dari semua pengaruh-pengaruh itu. Saya nggak tahu sekuat apa barang-barang itu sebenarnya. Boleh ditunjukkan atau saya lihat Ada barang. barangnya? Ada. Silakan diambil. Mas, matanya serem banget. Matanya ya. Matanya kenapa? Enggak, Matanya. kalau ngelihat aku kayaknya Serem banget ya. Ya sih, menyeramkan sekali. Dia biasa ngobrol sama barang. Iya, that's the point. Dia biasa ngobrol sama barang. Oh, bagus-bagus ya. Ini waktu dikasih oleh kakek, apa pesannya? Disuruh dijaga dan dirawat. Setiap harinya harus dimandiin. Pakai apa? Air bunga. Nggak pernah dikasih tahu kegunaannya buat apa. Untuk kegunaannya sih katanya untuk pegangan aja. Pegangan supaya? Untuk teman, sebagai teman. Karena memang kakek mungkin tahu kalau saya dijauhi oleh banyak teman. Sosok tua. Serem ini ya, saya lihatnya serem banget sih. Tapi ya nggak juga kalau dijauhin temen pakai ginian juga salah ya. Saya kalau jadi Izul, kenapa dijauhin temen? Saya akan lihat kaca saya dan saya akan ngaca. Kenapa ya? Dan saya mereview perkataan-perkataan saya atau perbuatan saya di kaca dan saya lebih meningkatkan diri jauh lebih baik lagi. Friendly, mencoba untuk ramah terhadap semua orang dan seperti itu. Berbuat baik. Baik gitu. Kalau ada punya orang teman baik, kita harus jadi teman yang baik juga. betul. Gitu. Dari kelima benda barang keramat itu saya ngerasain energi yang sangat kuat sekali. Dari Di- lima-limanya. Di yang tengah, Ya. itu kan. Benar. Serem banget yang tengah. Kenapa? Apa yang kamu lihat, Roy, dari yang tengah? Jadi banyak makhluk-makhluk yang bersembunyi di jimat itu. Salah satunya yang kamu gambar ini. Iya. Saya hanya kasihan dengan Izul. Gimana coba ngelepasinnya? Sementara makhluk ini udah suka banget sama dia. Kamu pernah ketemu dengan sosok yang digambar, Roy? Di meja itu? Dalam mimpi. Dalam mimpi pernah? Iya. Memang lebih seringnya dalam mimpi. Dalam mimpi. Saya ngelihat jimat-jimat ini sebenarnya positif dari awal ya. Tapi disalahgunakan. Jadinya Malah untuk- negatif. Bener kan, Izul?
Nah, Kamu banyak sebongkar rahasia sebenarnya yang kamu tutupi dari kami bertiga. ya. Rahasia seperti apa Roy yang kamu lihat? Em, Kamu ingin menundukkan orang dengan berbagai macam cara, bukan? Terus kemudian saya merasakan juga ada jiwa keserakahan di Izu. Betulkah? Betul. Kayak ingin memiliki sesuatu gitu loh. Yang sangat dahsyat dan ambisius. Jadi karena ambisinya jadi menghalalkan semua cara gitu Betul, untuk ngejar apa yang dia mau. betul sekali. Tadi kalau nggak salah dia bilang dia yang dikucilkan. Berarti playing victim dong. Bukan dia yang jadi korban sebenarnya, tapi dia yang ingin menundukkan orang Iya, lain. karena dia ingin menundukkan orang-orang, makanya berita mulai tersebar dan dia dikucilkan. Oh, Ya kan? Terus nggak cukup sampai di situ. Alih-alih ingin menunjuk pengen punya banyak temen tapi gagal dikucilkan karena ketahuan, malah nyari lagi gimana update-nya yang baru, ilmunya, update-annya. Ya kan, Izul? Iya. Kasihan loh Izul ini nggak ngerti apa-apa loh sebenarnya. tapi dijalanin ya. Tapi dijalanin, dia nggak tahu apa yang dia lakuin tuh fatal. Hmm. Serem. Ini cara mandi ini gimana biasanya? Biasanya tuh pada saat mau saya mandiin, Hah? ya saya sediain dulu air bunga, lalu dibersihkan dengan alat. Seminggu sekali. Iya. Setiap hari apa? Biasanya Jumat. Hari Jumat. Ada yang mau ditanya Mbak Dewi? Udah berapa tahun Mas barang-barang itu? Ini semenjak saya lulus dari SMA. Dalam Semenjak lulus dari SMA. Kamu mau dari buang 3 itu tahun semuanya? berarti. Atau saya sita? Gimana? Ini rasanya Udah siap belum kalau saya ambil semuanya? Ayo jujur. Saya nggak suka orang bohong loh. sebenarnya berat. Yang bikin berat apa? Kalau kamu berat ngapain datang ke sini? Tuh, udah sampai sini juga. Apa pertimbangannya? Ya karena memang saya sudah terlalu nyaman dengan benda ini mungkin. Waktu kamu cerita nih, lagi ngobrol ke benda-benda ini, ada reaksi nggak sih dari benda ini mungkin bergerak atau apa gitu? Untuk reaksi sih lebih ke mimpi. Saya dibawa ke dunia perperangan. Iya, lebih ke situ. Itu iya mimpi sih. Kalau itu mimpi saja, saya pengen yang lebih dari mimpi. Kamu pancing makhluk halus ini keluar dari barang itu. Diberdirin deh kerisnya. Bisa enggak? Kalau memang dia powerful hantunya, berarti dia tidak takut saya. Artinya kerisnya bisa berdiri. Seru gitu. Baik, ingat gak? Iya, Kita yang- pernah lihat ada satu benda tiba-tiba berdiri terus. Berdiri di sini. Iya. Iya, waktu itu. Ini bisa seperti itu ya? Kalau misalnya ada kekuatannya, boleh coba. Kalau memang tidak bisa, berarti makhluk halus ini bersemayam tapi nggak kuat. Oh. Biasa aja. Kamu ritual deh. Saya coba.
persiapan. Belum ada gimana? Belum ada persiapan untuk panggil dari makhluk yang ada di sini. Belum ada persiapan sama sekali. Tapi dia bisa manggil sebenarnya, Roy. Bisa. Yakin nggak ada? Belum ada. Oke, saya mengerti semuanya. Ya, Apa, Roy? ya. Saya mendengar bisikan. Memang ini susah-susah gampang untuk masuk ke dalam benda-benda ini. Tampaknya hantu-hantunya ketakutan juga dengan adanya kami bertiga. Sehingga membuat menjadi loyo tanpa ada Kekuatannya. kekuatannya. Saya sita ya. Tapi beneran ya, ini begitu dibuka, saya ngerasain sesuatu sih. Apa itu, Bay? Sebelah sini saya sakit, seperti ditusuk. Terus bagian belakang sini, leher sebelah kiri juga sama, seperti ditusuk-tusuk. Saya nggak tahu ada kaitannya atau enggak, tapi sebelum ini keluar, saya nggak ngerasain itu. Ini sakit nih. Iya. Tangan kamu sakit, Bay. Di bagian dalam sini. Ini nggak ada hubungan dari energi-energi yang dalam benda-benda ini kan, Roy? Moga-moga sih enggak. Aku pengen kamu ritualin gimana cara ritualinnya. Boleh minta air? Air aja, Air bunga. air kembang. Air kembang.